Assalamualaikum anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baik, semua hadir hari ini? Oke, hadir. Silahkan sebelum belajar KM menyiapkan untuk berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, Ibu absen dulu ya. Angga, hadir. Oke. Alia, hadir. Bima, hadir. Cika, hadir. Tasya, ya hadir. Alhamdulillah ya, hadir semua. Kita akan belajar apa hari ini? Ya, betul sekali, belajar matematika. Masih ingat tidak minggu lalu kita belajar apa? Oh iya, pintar sekali ya, kompak sekali. Minggu lalu kita belajar bilangan bulat. Masih ingat tidak bilangan bulat itu apa? Silahkan yang tahu acungkan tangannya. Ya, silahkan Bima. Oke, betul sekali. Bilangan bulat itu adalah bilangan yang terdiri dari bilangan positif, angka 0, dan bilangan negatif. Silahkan beri tepuk tangan untuk Bima. Oke, minggu lalu dari bilangan bulat kita belajar apa aja sih? Oh iya, Alia silakan. Iya, betul sekali ya. Minggu lalu kita belajar operasi hitung bilangan bulat. Bagaimana bilangan bulat kalau dijumlahkan, dikurangkan, dibagi, dan dikali. Oke, minggu ini kita akan bahas aritmatika sosial. Sudah pernah dengar aritmatika sosial itu apa? Oke, belum ya? Kita akan bahas hari ini. Silahkan dilihat ke depan, Ibu sudah tampilkan PPT. Ibu akan sampaikan terlebih dahulu ya, tujuan pembelajaran hari ini. Kita akan mengetahui apa itu konsep aritmatika. Terus, siswa diharapkan mampu menyelesaikan masalah-masalah terhadap aritmatika sosial. Terus di sini nanti teman-teman akan menerapkan konsep aritmatika sosial dalam konteks bisnis sederhana. Oke, agar lebih paham kita lanjut ya. Kita bahas aritmatika sosial itu apa sih? Apa yang kamu lihat pada gambar di bawah ini? Oke, Cika, silakan. Oh iya betul, itu gambar pasar. Iya, betul, gambar supermarket. Di dalamnya tapi ya. Oke, Ibu sekarang mau tanya. Biasanya kalau di pasar atau di supermarket, apa yang kegiatan apa sih yang sering dilakukan? Ya, Tasya. Betul sekali, yaitu jual beli. Nah, kita akan bahas nih hari ini bagaimana caranya kita menjual barang, bagaimana kita mengambil keuntungan. Nah, ini yang akan kita bahas. Pembahasannya definisi aritmatika sosial yang kedua, yaitu tentang nilai keseluruhan per unit dan nilai sebagian. Yang ketiga, harga pembelian dan harga penjualan. Keempat, untung dan rugi serta presentasinya. Yang kelima, diskon dan rabat. Apa sih definisi aritmatika sosial? Nah, sebelum kita tahu arti definisinya, ada yang tahukah? Kalian sering dengarkan kata aritmatika? Iya Bu, sering. Oh iya, apa itu aritmatika? Susah ya mendefinisikannya. Ya, sebenarnya aritmatika itu berasal dari bahasa Yunani. Artinya itu dari kata aritmatos, artinya angka, ya. Jadi aritmatika itu cabang ilmu matematika yang berkaitan dengan matematika atau perhitungan. Sebenarnya kita sering ya mendengar aritmatika. Jadi aritmatika itu perhitungan seperti penjumlahan, perkalian. Terus apa lagi? Ya. Sebenarnya kita sering mendengar. Sekarang sudah paham ya arti dari aritmatika? Sekarang aritmatika sosial itu apa? Sosial itu lebih ke kegiatan sosial ya. Jadi aritmatika sosial itu adalah bidang matematika yang berhubungan dengan transaksi dan peristiwa ekonomi dalam kehidupan sehari-hari yang diselesaikan menggunakan aritmatika atau perhitungan. Contoh sederhananya yaitu tadi jual
beli. Sekarang sudah paham ya arti dari aritmatika sosial? Oke, sip. Lanjut ya. Kita akan bahas nilai per unit, nilai keseluruhan, dan nilai sebagian. Oke, misalnya ibu punya di sini punya apa ya? Ini apa ini? Spidol. Misalnya ibu membeli 3 spidol ini harganya 15.000. Oke, kalau ibu membeli 1 harganya berapa? Ya, siapa yang mau jawab? Silahkan Bima. Tahu tidak? Iya, betul sekali. Harganya 5.000. Kalau misalnya ibu beli 2? Alia? Iya, betul, 10.000. Nah, dari sini kita tahu 1 spidol itu disebut dengan nilai per unit yang harganya 5.000. 2 spidol ini disebut dengan nilai sebagian dengan harga 10.000. Nilai sebagian dari 3 spidol ini. Oke, paham di sini? Oke, dan ini 3 spidol ini harga 10.000 disebut dengan nilai keseluruhan. Sampai sini paham ya? Jadi tadi dapat kita simpulkan, nilai keseluruhan itu adalah nilai, iya betul sekali, nilai total dari semua unit yang ada. Kalau nilai per unit, betul sekali Bima, yaitu nilai satuan dari barang produk. Kalau nilai sebagian, oke, kompak sekali ya, nilai barang dari sebagian dari bagian tertentu. Misalnya ini 2 spidol dari 3 spidol. Oke, sip. Sudah paham ya? Ini ada rumusnya, kita langsung ke rumus aja ya. Nilai keseluruhan, rumusnya itu apa? Banyaknya unit dikali nilai unit. Nilai per unit, nilai keseluruhan dibagi dengan banyaknya unit. Seperti tadi ya yang udah ibu contohkan. Dan sebagian banyaknya unit dikali unit. Lanjut. Selanjutnya kita akan bahas harga pembelian. Apa sih harga pembelian itu? Nih, harga pembelian merupakan suatu harga beli oleh pedagang dari grosir atau tempat lain. Jadi maksudnya harga pembelian itu harga beli, atau kalau kita mau jual nih spidol, harga belinya tadi 5.000. Nah, ini artinya modal yang kita beli sebelum dijual itu adalah 5.000 ya. Ini contoh, misalnya Joni membeli sepatu harganya 100.000, keuntungannya dari menjual itu adalah 20.000, maka harga pembeliannya adalah berarti 100.000 dikurang 20.000, jadi harga pembeliannya adalah 80.000. Oke, pintar sekali ya, semuanya sudah paham. Lanjut sekarang harga penjualan. Tadi kan harga beli, sekarang harga penjualan. Kalau harga penjualan itu adalah harga dari barang yang akan dijual. Kayak tadi ibu ini spidol nih, tadi kan harga pembeliannya 5.000. Kalau ibu mau jual ini dengan keuntungan 2.000, berarti berapa harga jualnya? Oke, Tasya. Betul sekali ya, harganya 7.000. Jadi ibu akan menjual spidol ini dengan 7.000. Seperti itu ya. Berarti rumus harga penjualan itu apa tadi? Harga jual itu sama dengan harga pembelian ditambah keuntungan atau laba ya. Kalau misalnya Bu, harga jualnya mengalami kerugian, gimana dong hitung harga jualnya? Berarti harga beli dikurangi rugi gitu ya. Baik, selanjutnya untung dan rugi. Sering dengar kan ya, untung dan rugi itu sebenarnya kita sering dengar, betul tidak? Tuh. Ada yang tahu tidak untung itu apa? Iya, betul, hasil dari penjualan. Tapi itu tidak tepat ya, Bima. Sebenarnya untung itu adalah selisih positif dari hasil penjualannya. Jadi selisih positif jika seluruh penghasilan dikurangi dengan modal, jadi positif selisihnya. Kalau rugi kebalikannya, yaitu selisih negatif dari seluruh penghasilan gitu ya, dikurangi dengan
modal atau harga biaya pembelian dan sebagainya, misalnya ada biaya pajaknya kalau misalnya itu perusahaan sudah besar ya. Nah, rumusnya apa? Untung itu sama dengan harga jual dikurangi harga beli. Kalau misalnya rugi, yaitu harga beli dikurangi harga jual, dibalik ya. Sampai sini paham? Paham. Lanjut, presentase untung dan rugi. Presentasi itu adalah nilai persennya. Misalnya, presentasi untung itu nilai persen dari keuntungan yang didapat. Sedangkan kalau presentasi kerugian berarti nilai persen dari kerugian gitu ya. Ini rumusnya. Rumus untuk mengetahui presentasi keuntungan yaitu untung per harga pembelian dikali 100%. Sedangkan kalau rugi dibagi harga pembelian dikali 100%. Contoh ya. Misalnya Siska membeli bajunya harga 85.000. Harga pembelian dari baju adalah 55.000. Berapa keuntungan yang didapat Siska dan tentukan presentasi untungnya. Jadi pertama kita harus nyari nilai keuntungannya dulu. Berarti tadi keuntungan itu apa? Harga penjualan dikurangi harga pembelian. Harga penjualannya tadi 85.000 dikurang 55.000 sama dengan 30.000. Persentase keuntungannya berarti untung per harga pembelian. Untungnya tadi berapa? 30.000 per harga pembeliannya adalah 55.000 dikali 100. Nah, sama dengan 54,5%. Jadi keuntungan yang didapatkan Siska dari menjual baju itu adalah 54,5%. Sampai di sini, Pak? Paham. Selanjutnya kita akan bahas diskon. Sering dengar ya diskon? Iya. Kalau kita beli baju, sering lihat gitu ya di toko baju ada diskon 50%, betul? Iya betul. Sebenarnya diskon itu apa sih, Bu? Ada yang tahu tidak? Iya. Belum tahu ya? Oke, Ibu akan jelaskan. Diskon itu potongan harga. Jadi kalau misalnya Ibu beli spidol ini 15.000, oh dipotong dengan harga 5.000, dipotong jadi 10.000. Nah, itu disebut dengan diskon. Jadi diskon itu adalah potongan harga. Nah, biasanya diskon ini dirumuskan dengan misalnya diskon sama dengan presentasi diskon dikali harga sebelumnya. Jadi diskon itu biasanya bentuk persen ya. Terus rumus untuk menentukan harga setelah diskonnya yaitu harga setelah diskon sama dengan harga sebelum diskon dikurangi diskon. Contohnya ya. Misalnya Faiza membeli gamis, harganya 125.000 di sebuah toko gamis. Toko tersebut memberikan diskon sebesar 20%. Berapakah harga yang harus dibayar Faiza? Nah, berarti kita harus menentukan diskon atau potongan harga dari baju itu berapa. Yaitu tadi rumusnya. Harga sebelum diskon itu tadi 125.000. Terus potongan harganya 20%. Untuk mencari diskon itu tadi persentase diskon dikali harga sebelum diskon. Nah, ini hasilnya 25.000. Berarti harga setelah diskonnya adalah harga sebelum diskon dikurangi diskon. Sebelum diskonnya tadi adalah 125 dikurangi 25.000 potongan harganya atau diskonnya. Jadi yang harus dibayar Faiza adalah 100.000. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Sudah paham semua? Baik. Selanjutnya Ibu akan membagi kelompok ya. Ibu bagi 2 kelompok. Nanti dari kelompok ini Ibu kasih LKPD
LKPD untuk merencanakan bisnis sederhana. Nanti teman-teman ceritanya akan menjual barang dan nanti teman-teman menghitung harga dari per unitnya berapa. Terus didiskusikan mau dijual berapa dan keuntungannya berapa, presentasinya berapa. Oke, siap? Siap ya, Ibu bagi kelompok dulu. Angga kelompok 1, Angga, Alia dan Bima kelompok 1. Kelompok 2 Cika, Tasya dan Lika kelompok 2 ya. Siap? Ya. Ibu kasih kertasnya ya, LKPD-nya. Ini untuk kelompok 1 dan ini untuk kelompok 2. Silahkan duduk sesuai dengan kelompoknya. Oke. Silakan duduk per kelompok masing-masing. Ibu beri waktu 20 menit untuk diskusi. Dimulai dari sekarang. Kelompok 1 ada kesulitan? Kesulitan dalam menentukan harga jual? Oke. Untuk menentukan harga jual, teman-teman silakan diskusikan terlebih dahulu. Untuk keuntungannya mau diambil berapa? Misalnya ini jualan apa? Sepatu. Misalnya ini teman-teman mau ngambil keuntungan 20.000 dari sepatu, nanti harga modalnya ditambah keuntungan, nanti itu akan jadi harga jual. Oke, paham sampai di sini? Oke, sip. Kelompok 2 ada yang sulit? Oke, udah paham, sip. Waktunya udah habis ya. Silakan untuk presentasi setiap kelompoknya. Dimulai dari kelompok 1 dulu. Ini mau jualan apa? Jualan sepatu. Harga pembeliannya berapa? 100.000. Oke, ini dijual mau berapa? Oke, 120 dari diskusi kelompok. Iya. Oke, terus berapa persen keuntungannya? Oke, terus jadi keuntungannya 20%. Oke, berarti kalian udah paham ya cara menghitung nilai penjualan, cara menghitung harga pembelian, dan cara menghitung presentasi keuntungan. Ya, udah paham. Oke, sip. Kelompok 2, kalian mau jualan apa? Oke. Oke, sip. Ya, semua sudah presentasi sudah ya. Ibu rasa semua sudah paham. Beri tepuk tangan dulu untuk kita semua. Baik, kita simpulkan dulu ya pembelajaran hari ini. Tadi aritmatika sosial itu apa? Ya, cabang ilmu matematika yang mempelajari tentang transaksi atau peristiwa jual beli yang diselesaikan dengan aritmatika sosial. Oke, sip. Tadi harga pembelian itu apa? Oke, betul ya. Harga beli dari valuasi atau modalnya. Oke, sip. Harga penjualan? Harga yang barang yang akan dijual? Oke, sip. Terus keuntungan tadi apa? Betul sekali, selisih positif. Kalau rugi? Ya, kebalikannya ya, selisih negatif. Kalau presentasi keuntungan? Nilai presentasi dari keuntungan? Oke. Kalau misalnya tadi diskon apa? Potongan harga. Oke. Ibu rasa teman-teman sudah paham dengan materi kali ini. Untuk minggu depan kita akan belajar materi baru, yaitu tentang transformasi geometri. Oke, silakan teman-teman belajar di rumah. Untuk tugas hari ini, Ibu beri tugas 10 soal dan minggu depan dikumpulkan. Oke? Sekian dari Ibu, mohon maaf bila banyak kesalahan pada hari pembelajaran ini. Ketemu lagi minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.